kerja melakukan tugas. Saya turun padamu. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Verdi Sambo menguak dugaan adanya mafia di tubuh Korps Bayangkara. Buktinya sahih, 36 perwira tinggi hingga menengah polisi terseret dalam pusaran kasus akibat dugaan pelanggaran etik karena ikut merekayasa kasus yang melibatkan Verdi Sambo. Bahkan Ketua Indonesia Police Watch menegaskan bahwa Verdi Sambo adalah pimpinan geng mafia di kepolisian. Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Diduga geng atau mafia di tubuh Korps Bayangkara yang dipimpin Irjen Verdi Sambo ini terdapat dalam wadah Satgasus yang juga dipimpin Verdi Sambo. Satgasus adalah satuan tugas non-struktural yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar yang sensitif dan menjadi sorotan publik, termasuk kasus perjudian, ITE, narkotika, dan pencucian uang. Sadar akan potensi pelanggaran masif, Kapolri pun akhirnya membubarkan Satgasus pimpinan Verdi Sambo. Terlebih setelah gencar muncul isu konsorsium Sambo di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan malam hari juga, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgas Sus Polri. Pada malam hari juga, Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgas Sus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgas Sus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgas Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada, tentunya akan kita update lagi kepada rekan-rekan. Kini publik berharap drama pembunuhan yang melibatkan Irjen Verdi Sambo dapat dibuka dengan terang benderang. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat, serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuk. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki dugaan percobaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. KPK mengapresiasi setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Tampak menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Sementara itu, pihak LPSK menyebut KPK bisa mengungkap dugaan upaya suap melalui CCTV di kantor Propam Polri. Suap dimaksudkan untuk memuluskan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak juga meminta seluruh sandiwara yang dibuat Verdi Sambo dan istrinya segera dibongkar. Jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan
penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1 M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW meminta PPATK menelusuri aliran dana Ferdi Sambo yang diduga turut dinikmati sejumlah pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pusaran kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua oleh Irjen Ferdi Sambo semakin meluas. Keluarga Brigadir Joshua segera melaporkan kembali dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pihak. Sambil mengawal kasus dugaan pembunuhan putranya, keluarga Brigadir Joshua membuka babak baru. Setelah meminta kuasa, pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak segera melaporkan kembali dugaan tindak pidana oleh Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Pelaporan dilakukan diantaranya terkait dugaan pencemaran nama baik dan kabar bohong soal pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Selain itu, kuasa hukum juga akan melaporkan tindak pidana pencucian uang terkait pemindahan uang milik Brigadir Joshua oleh tersangka Irjen Ferdi Sambo. Kemudian adanya dugaan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice tentang pemufakatan jahat. Kita mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu Bang? Selain itu, ya itu aja, jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik di mana beliau sama Ferdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya. Maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 5556. Selain Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, pengacara keluarga Brigadir Joshua juga akan melaporkan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, terkait laporan palsu. Keluarga Brigadir Joshua minta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Orang tua Brigadir Joshua mengaku barang yang sudah dikembalikan hanya pakaian. Pasca diamankannya sejumlah barang bukti dari Brigadir Joshua oleh penyidik Bareskrim Polri, orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik Brigadir Joshua yang akan dipergunakannya untuk menikah. Dari sejumlah barang Brigadir Joshua yang disita untuk penyelidikan, yang telah dikembalikan oleh penyidik baru berupa pakaian almarhum, sedangkan 2 unit telepon genggam, uang tunai, rekening tabungan, dompet, ID card, serta pin emas penghargaan dari Kapolri Idam Aziz belum dikembalikan. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu, Om? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Katanya untuk bukti. Harapan Om dengan diri itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan, ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Kalau soal nominal uang di ATM itu kami belum tahu. Sementara itu terkait transaksi rekening Brigadir Joshua pasca meninggal dunia, dirinya belum mengetahui pasti dan belum bisa memastikan karena Brigadir Joshua tidak pernah bercerita terkait tabungan yang ada di rekening. Seperti apa perkembangannya, kami telah terhubung dengan ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat dari Jambi. Selamat sore, Pak Samuel.
Selamat sore. Pak Samuel, sejauh ini keluarga meminta barang-barang milik mendiang putra Anda untuk dikembalikan. Apa saja Pak yang belum dikembalikan sejauh ini? Di sini ada catatan sama saya yang belum dikembalikan itu ada beberapa buku rekening atau ATM, ada 4 biji kurang lebih, BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Oke. Jam tangan merek, ada jam tangan, beberapa sepatu lainnya, KTP, SIM, dan identitas lain. Baik, pihak keluarga ini sudah meminta sejak kapan Pak Samuel? Kami seminggu sesudah almarhum dimakamkan, itu barang-barang yang lainnya sudah diantar ke rumah kita di Sungai Bahar, Jambi. Ada 5 kardus, 1 kotak plastik, 1 koper warna hitam. Isi kardus itu pakaian, beberapa pakaian, ada 1 kardus berisi sebagian sepatunya, dan isi koper itu ada sebagian baju pakaian. Itulah yang sampai ke tangan kami. Pada saat itu kami tanyakan barang-barang yang lainnya, berupa jam tangan, dompet, serta ATM, kartu identitas lainnya. Ya, yang mengantar barang itu ke rumah tidak mengetahui, hanya inilah yang diserahkan kepada kami. Dan ada barang yang diambil oleh penyidik, entah penyidik yang mana waktu itu kami lupa menanyakan. Cuman dibilang penyidik, yang dibilang pengantar itu sama kami, ada 6 item yang ditahan oleh penyidik untuk guna barang bukti katanya. 2 unit iPhone Pro Max warna grey, uang sejumlah 62.587.000, jam tangan gesok ya. Jadi tas sandang warna hitam, dompet warna coklat, serta ID kar masuk Mabes. Itu belum balik sama kar. Itu yang ditahan oleh penyidik. Alasannya apa Pak ditahannya? Alasannya waktu itu cuman itu untuk barang bukti. Itulah kata yang mengantar ke kami di Sungai Bahar. Kurang lebih seminggu sesudah pemakaman diantar barang. Baik, Pak Samuel, untuk ada transaksi 200 juta setelah mendiang putra Anda meninggal dunia, tanggapan dari keluarga seperti apa Pak? Soal 200 juta transaksi itu kami secara persis belum menelusurinya. Yang menelusuri itu adalah tim dari pengacara kita, tim pengacara. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel, sehat selalu Bapak. Iya, terima kasih. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penangkapan Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus momentum bersih-bersih institusi Polri. Kami akan membedahnya usai jeda.